Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Masya Allah, hari ini kita akan pergi berpetualang. Kira-kira kita akan kemana ya hari ini? Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat bersama teman-teman. Oke, Bu Zahra hari ini akan pergi ke daerah Bogor, yaitu akan pergi ke Rumah Sutra. Wah, kira-kira dari teman-teman ada yang sudah pernah melihat atau mendengar atau datang ke Rumah Sutra belum ya? Alhamdulillah, kita sudah sampai teman-teman di Rumah Sutra. Nah, di Rumah Sutra ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan kain sutra yang terkenal mahal itu loh. Dan satu hal yang pasti, jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, ketika masuk, teman-teman jangan lupa untuk tetap cuci tangan ya. Dan kita juga dicek suhunya teman-teman. Bu Zahra akan mengajak teman-teman untuk berkeliling di Rumah Sutra ini. Kira-kira ada apa saja ya dan bagaimana prosesnya? Bu Zahra mau mengajak teman-teman untuk main tebak-tebakan nih. Nah, siapa di sini yang tahu warna dari ulat sutra? Nah, di sini Bu Zahra akan mengajak teman-teman ke tempat yang pertama, yaitu tempat perkebunan murbei. Nah, di sini murbei akan ditanam teman-teman. Jadi, di sini ada kebun murbei dengan luas sekitar 4 hektar. Ada berbagai macam jenis tanaman murbei loh. Ini dia kebun murbei. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan luasnya, Masya Allah. Nah, tanaman murbei ini dimanfaatkan untuk makan dari ulat sutra loh, teman-teman. Kalau ini berarti tempat penyediaan makanan ya? Ya, tempat makannya. Ini ke bunti ya, ke hijau maksudnya. Iya, teh hijau. Karena warnanya juga agak kuning, agak cepatan. Jadi Apa dan mana daun ini? Iya, betul. Ini bapak istirahat di daun itu akarnya ada di. Oh, teh hijau bukan dari daun teh. Bukan dari sini. Jadi ini bisa dimanfaatkan, bisa dilalap, disayur, dibikin teh. Ini pohonnya didatengin dari mana? Dulu sih, bukan nama jenisnya ya. Ini ada 4 jenis di sini. Oh, di sini ada 4 jenis tadi ya. Dari 5 dari Jepang, dari Kayangan. Kalau yang ini? Katayana. di India, dari Lima ya, banyak lah. 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini, Pak? Kalau ini maksudnya ke Lembang. Ada Oh, yang ini, ada Lembang. yang jadi 2, ada yang jadi 2 Lembang. Lokal nih. Kalau ulat lebih suka yang mana? Ulat sutranya? Kalau ulat sutra, kalau yang kecil, yang daunnya agak lembut, pegang kayak gini, ke Lembang sama Katayanan. Kalau yang kasar gini, yang sudah tua, kasar. Jadi yang ulatnya udah dewasa. Mereka nggak milih mau yang lokal atau yang Enggak, kita bisa kita kasih daun yang bagus saja. Gitu. Tapi favoritnya itu. Ada. Yang agak lembut, supaya gampang ngunyahnya mungkin ya kalau masih kecil ya. Kalau besar kayak gini harus nyekat, supaya dia nggak mencret juga banyak cairan. Ada ini nggak Pak? Kan tadi dipilih daun yang bagus, ciri-ciri daun yang bagusnya kayak gimana? Kayak gini nih. Nggak ada bercaknya atau gimana? Iya, ini ada bercaknya tapi nggak terlalu berpengaruh juga. Oh gitu. Tapi yang bagus sih nggak ada bercaknya nih. Oh Kayak gitu. gini, gitu. Oh, kalau ada bercaknya berarti di situ ada hamanya gitu Pak atau Iya. gimana? Ada hama bahaya, ada yang enggak. Kalau ini enggak terlalu, itu masih bisa dikasihkan. Gitu. Oh gitu. Oh, permukaannya agak bergelombang, enggak rata. Di Jepang enggak banyak yang multi-multi, cuman berapa aja. Kalau yang biasa sih, kalau yang biasa bergaul lama ini bisa bedain ya. Oke, kalau gitu setelah ini Bu Zahra akan mengajak teman-teman ke ruang peternakan. Nah, ruang peternakan Bu, kok peternakan Bu? Kayak ayam gitu ya. Nah, di ruang peternakan ini kita akan melihat ulat sutranya teman-teman. Coba siapkan jawabannya teman-teman
dari warna ulat sutra tadi. Kira-kira apa ya? Ini dia, kita sampai di ruang peternakan. Nah, di sini coba teman-teman bisa lihat ada ulat sutranya ya. Nah, warnanya apa teman-teman? Betul sekali. Jadi warna ulat sutra itu adalah putih dengan lihat ada totol-totol di tubuhnya teman-teman. Nah, uniknya ulat sutra ini dia tidak selincah ulat bulu yang biasa teman-teman temuin kalau lagi di pohon itu. Nah, ulat sutra ini didatangkan langsung dari Sulawesi dalam bentuk telur teman-teman. Biasanya satu box berisi 5.000 telur, tapi tidak semuanya menjadi ulat. Hanya sekitar 2.000-an yang akan menjadi ulat. Ulat-ulat yang teman-teman lihat saat ini usianya 2 pekan. Kemudian ulat-ulat ini akan dipindahkan ke tempat khusus dan nantinya dia akan menjadi kepompong yang merupakan calon dari benang sutra. Teman-teman, ada yang ingat nggak nih terkait siklus hidup dari ulat? Yuk kita lihat bersama gambar ini untuk mengingatkan kita terkait siklus hidup dari ulat. Nah, ulat sutra dari mulai telur hingga kepompong bisa memakan waktu 25-30 hari teman-teman. Setelah itu, ulat sutra bisa menjadi kepompong dan bisa siap dipanen. Perbedaan waktu saat menjadi kepompong akan menghasilkan kualitas sutra yang berbeda. Dan suhu ideal untuk ulat sutra ada di 22 sampai 28 derajat Celcius loh. Karena kalau ulat sutra ini ada di suhu yang terlalu rendah atau dingin, ataupun sebaliknya ada di suhu yang terlalu panas, maka ulat sutra tidak akan kuat teman-teman. Selain itu, rumah sutra juga tidak boleh membudidayakan telur sutra. Kenapa? Karena untuk membudidayakan telur sutra harus mendapatkan izin dari pemerintah. Karena akan dikhawatirkan menimbulkan penyakit baru apabila tidak bisa membudidayakannya dengan baik. Seperti itu teman-teman. Coba teman-teman lihat, lucu ya ulat sutranya. Ini baru 2 tempat yang kita datangin teman-teman. Maka kita akan lanjut ke ruang pemintalan. Nah, teman-teman tahu nggak nih alat pintal itu seperti apa? Nah, teman-teman, ini adalah ruang pemintalan. Coba teman-teman bisa lihat kan alatnya, Masya Allah. Kita lanjut ya teman-teman. Kepompong yang tadi sudah direbus dan ditarik benang-benangnya, kemudian dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dengan benang yang tebal dan tipis. Misalkan kita menginginkan benang yang tebal, maka saat memintal kita bisa mengambil 5 kelompok untuk menjadi 1 benang. Setelah itu, kita berikan cairan atau gaming untuk melembutkan benang sutra. Kalau teman-teman melihat bahan sutra, nah di awal itu benangnya tidak selembut itu teman-teman. Jadi karena diberikan cairan atau gaming, maka bisa melembutkan benang sutranya. Setelah dipintal, menggunakan mesin pemintal ini, maka serat dari ulat sutra tersebut bisa dimasukkan ke dalam mesin pengeringan teman-teman. Dan kemudian dibentangkan lebih lebar menggunakan mesin, sehingga jadilah seperti ini. Nah, proses ini bertujuan agar benang sutra tidak kusut. Kemudian setelah kering, benang sutra sudah siap untuk diproses, dibuat menjadi kain sutra. Oke teman-teman, tadi kita sudah ke 3 tempat. Kita lanjut yuk ke ruang tenun ya teman-teman. Nah, siapakah yang di sini pernah mencoba menenun seperti apa? Kita akan melihat ya alat tenunnya. Nah, ini dia. Di ruang ini kita masih bisa menemukan ATBM
atau alat tenun bukan mesin yang didatangkan langsung dari Garut. Di sini hanya tangan-tangan penenun yang handal yang bisa membuatnya. Bu Zahra sangat mengapresiasi dan kagum dengan cara membuat benang sutra menjadi kain dengan berbagai motif menggunakan mesin manual ini, di mana ratusan benang sutra harus tersusun rapi dan jangan sampai ada yang double atau putus teman-teman. Jadi penenun membutuhkan waktu 8 jam untuk menghasilkan 2 meter kain. Itu pun jika lancar dan tidak ada benang yang putus atau kusut teman-teman. Nah, jika itu terjadi, maka penenun harus memperbaiki terlebih dahulu secara manual. Seperti ini. Ketika melihat perjalanan membuat kain sutra yang panjang, maka tidak heran ya teman-teman kalau harga per meter dari kain sutra ini cukup mahal. Nah, coba teman-teman bayangkan. Masya Allah ya. Perjalanan kita hari ini berakhir di galeri. Nah, di Rumah Sutra ini terdapat galeri. Jadi teman-teman bisa menemukan berbagai produk dari kain sutra, kerajinan dari kepom, dan juga teh dari daun murbei. Di galeri ini, kain sutra yang dijual bisa dibilang cukup murah dari harga pasaran, yaitu 180.000 per meter. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir karena kualitasnya 100% terbuat dari benang sutra asli tanpa campuran. So, buat teman-teman yang ingin berwisata, edukasi melihat proses pembuatan kain sutra dari awal, bisa langsung ke sini ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan Bu Zahra di Rumah Sutra. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.